Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, saya lanjutkan pada materi yang akan saya share pada layar. Nah, ditunggu dulu. Nah, ini terkait dengan penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan bahwa penting katanya dengan berbahasa Indonesia yang baik. Yang pertama adalah pemakaian huruf, dimulai dari huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut. Dari huruf A sampai dengan huruf Z. Kemudian kapital, non kapital, nama, pengucapan. Yang kedua adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Nah, huruf vokal A ini misalnya pada pemakaian dalam kata, yaitu posisi awal terdapat pada kata api, posisi tengah terdapat pada kata padi, posisi akhir terdapat pada kata lusa. Ini sebagai contoh. Kemudian huruf E pada posisi awal pada kata enak, kemudian ember, emas. Pada posisi tengah yaitu petak, pendek, kena. Pada posisi akhir sore, kemudian
ini tidak ada, tidak ditemukan, kemudian tipe. Berikutnya adalah huruf I pada posisi awal, terletak pada kata itu, kemudian posisi tengah pada kata simpan, posisi akhir pada kata murni. Huruf vokal O, posisi awal, misalnya terletak pada kata oleh, pada posisi tengah terletak pada kata kota, pada posisi akhir terletak pada kata radio. Huruf vokal U, pada posisi awal terletak pada kata ulang, kemudian posisi tengah terletak pada kata bumi, posisi akhir terletak pada kata ibu. Nah, di sini ada keterangan untuk pelafalan kata yang benar diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya kita mengatakan emas, tapi dengan logat yang dimiliki, misalnya orang Batak itu kan tidak bisa mengatakan bisanya adalah ya, mas. Teras, ada teras, ada teras. Nah, maka di sini ada diakritik ya yang membedakan. Diakritik dilafalkan misalnya diakritik dilafalkan Anak-anak bermain di teras. Yang benar kan teras. Yang benar. Dan yang kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Bukan kecap. Nah. Mohon maaf ya, kalimat yang pertama ini anak-anak bermain di teras, benar, bukan teras. Dan yang B, diakritik dilafalkan Kami menonton film seri, bukan seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Kemudian yang ketiga atau C, dilafalkan dengan pertandingan itu berakhir seri, bukan seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras, bukan teras Bank Indonesia. Huruf konsonan sekarang. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu selain vokal tadi ya, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan itu, ini contohnya, contoh pemakaiannya ya, misalnya terletak pada posisi awal. Terletak pada posisi awal. B, ada kata bahasa, kemudian pada posisi tengah ada kata sebut, pada posisi akhir ada kata adab.
C adalah posisi awal misalnya kata cakap, posisi tengah ada kata kaca, posisi akhir tidak ditemukan. D, pada posisi awal ada 2, posisi tengah ada, contohnya, posisi akhir ada abad. Kemudian F, nah pada posisi awal ini fakir, pada posisi tengah kafan, posisi akhir maaf. Kemudian G, pada posisi awal adalah guna, posisi tengah ini 3, posisi akhir gudeg. Sebentar saya ambil kacamata dulu sebentar. Sampai pada huruf D ya. 2 ada abad. Kemudian F pada kata fakir. Sebentar. Huruf F ada kata fakir, kemudian kapan, maaf. Huruf G guna, 3 gudeg. Huruf H hari, saham, dan contoh-contoh lain. Kemudian D huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yaitu AI, AU, EI, dan OI. Nah, huruf diftong misalnya pemakaian dalam kata huruf diftong AI, misalnya di posisi awal tidak ada ya. Posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Huruf AU, posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir ada harimau. Kemudian diftong EI, posisi awal ada igendong, posisi tengah geser, posisi tengah survei. Diftong OI, ini tidak ditemukan, posisi tengah boikot, kemudian posisi akhir amboi. Gabungan huruf konsonan.
huruf konsonan ya, ada KH, NG, NY, dan SY. Nah, ini masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan H ya, H. Pada posisi awal ada kata khusus, posisi tengah ada akhir, posisi akhir ada tarikh. Konsonan eng ada kata ngarai pada posisi awal, posisi tengah ada kata bangun. Pada posisi akhir senang. Kemudiannya pada posisi awal ada nyata, posisi tengah ada banyak, pada posisi akhir tidak ditemukan. Gabungan huruf konsonan SY, misalnya pada kata awal syarat, posisi tengah ada musyawarah, posisi akhir ada arasi. Huruf kapital, nah ini pemakaiannya di dalam contoh kalimat. Satu atau yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah ini wajib ya di dalam awal kalimat. Maka jika ditemukan nanti awal kalimat kok tidak menggunakan huruf kapital, maka itu namanya bukan kalimat, maka dalam sisi kebahasaan ini salah hukumnya. Nah, sebagai contoh, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Nah, Anda lihat pada awal kalimat ini semuanya menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusumah, Wage Rudolf Supratman, Jenderal Kancil. Nah, Anda lihat ini penulisannya dengan menggunakan huruf kapital. Catatan 1, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere 10 volt. Nah, yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdurrahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim. Nah, ini binnya ini anak dari ini tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, ini menggunakan huruf kapital ya, karena ini petikan langsung. Berikutnya, contoh berikutnya, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Contoh yang ketiga, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Contoh yang keempat, besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Dan yang keempat,
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Saya lanjutkan yang keempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya Islam, Kristen, Hindu, Allah, Tuhan. Nah, contoh pada kalimat, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Kemudian, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Yang kelima, 5A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Agung Permana, sarjana hukum. Irwansyah, magister humaniora. 5B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat datang yang mulia. Semoga berbahagia, Sultan. Terima kasih, Kiai.
Saya lanjutkan. Ini yang keenam. Yang kelima B ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan. Terima kasih Kiai, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter, silakan duduk Prof. Mohon izin Jenderal. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Nah, catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Yang ke-8A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, bulan Agustus. Kemudian 8B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng. Dan yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal.
Nah, kemudian contohnya ya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH, sarjana hukum. SE, sarjana ekonomi. Kemudian yang G adalah huruf miring. Nah, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Muiz. Yang kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Dan yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Nah, ini untuk menuliskan judul buku. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Dan yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara pusejuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Penanganan corona.
Nah, sampai pada huruf miring ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, nanti setelah menguasai materi ini, harapannya karena ini mahasiswa semua berada pada prodi basicnya adalah ilmu komputer, maka harapannya semua bisa menguasai komputer, kemudian nanti bisa menerapkan atau menggunakan bahan ajar atau materi dari PUEBI ini sehingga nanti bisa dikembangkan menjadi misalnya membuat sebuah kuis yang menarik, begitu dengan menggunakan program. Saya kira ini akan lebih bisa digunakan untuk mahasiswa di dalam kuliah bahasa Indonesia. Begitu. Baik, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini bahasa Indonesia tentang belajar menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.